Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini kami akan membahas materi yang berjudul Arah Kebijakan Perekonomian Indonesia dan Negara ASEAN di Masa Pandemi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Tias Nurfala, NIM 19.700.002, dan teman saya Ainul Fitria, NIM 19.700.011. Langsung saja kita mulai materi yang pertama. Dalam materi ini pokok pembahasannya ada tiga. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua pemberian intensif bagi sektor yang terdampak. Dan yang ketiga adalah dukungan internasional dalam pemberian pinjaman. Dalam kebijakan fiskal dan moneter, di sini ada dua pembahasan, yaitu yang A, yang pertama pengertian kebijakan fiskal dan moneter, dan yang kedua tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat, permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sedangkan kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan kebijakan fiskal antara lain adalah A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. B. Meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, dan menekan angka pengangguran. C. Memastikan stabilitas harga. Dan yang terakhir D. Meningkatkan laju investasi. Sedangkan tujuan kebijakan moneter adalah A. Menjamin stabilitas ekonomi. B. Mengendalikan inflasi. C. Meningkatkan lapangan pekerjaan. D. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. E. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal itu, mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada Ainul Fitria, saya persilahkan. Pemberian intensif bagi sektor yang terdampak. Intensif perpajakan sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau VN tetap berlanjut di tahun 2021 untuk menekan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020. Menurut pasal 18 dalam PMK ini ditetapkan bahwa jangka waktu pemberian intensif tersebut di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2021. Peraturan ini menetapkan bahwa bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan akan dapat memperoleh intensif perpajakan berupa pertama 1. Penghasilan diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 UU Undang-Undang. 2. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan. 3. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan pemerintah mengenai PPh. 4. PPh pasal 22 impor yang seharusnya dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal BA dan Cukai. 5. Pengurangan besarnya ansuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari ansuran PPh pasal 25. 6. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Alasan perpanjangan pemberian intensif perpanjangan ini adalah dukungan bagi program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal. Catatan yang perlu diperhatikan adalah bahwa intensif diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima intensif.
Dukungan internasional dalam pemberian pinjaman IMP, singkatan dari International Monetary Fund, dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Dana Moneter Internasional. Sebagai sebuah lembaga keuangan internasional, IMF adalah organisasi yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara-negara anggotanya. Komitmen program kebijakan yang mendasar pengaturan ini umumnya disampaikan kepada Dewan Eksklusif IMF dalam suatu letter of end dan dirinci lebih lanjut dalam suatu nota kesepahaman Memorandum of Understanding. Pemberian pinjaman IMF bertujuan untuk memberi ruang gerak bagi negara-negara untuk menerapkan kebijakan penyesuaian secara runtut dan akan memulihkan kondisi untuk ekonomi yang stabil dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian.